Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita akan membahas tentang fikih zakat, bukan tasawuf zakat, bukan filsafat zakat. Jadi kita membahas tentang fikih. Fikih itu artinya kita bicara tentang legalitas hukum zakat. Nah, ketika kita bicara hukum, maka di sana ada yang sah, ada yang tidak sah. Ketika kita bicara yang sah dan tidak sah, maka ketika ini persoalan fi'al, persoalan aktivitas, maka tentu kriterianya menjadi penting. Jadi yang sah itu yang seperti apa, yang tidak sah itu yang seperti apa. Nah, disinilah kemudian harus Anda bedakan ketika berbicara tentang satu persoalan gitu ya. Jadi tidak bisa kalau kita bicara persoalan kemudian bicara fikih kemudian sampai sana, kecuali sampai tasawuf gitu ya, kecuali memang itu sebagai suplemen saja. Nah, fokusnya adalah fikih. Zakat itu berasal dari kata zakat yang artinya nama wasofa. Sofa itu artinya membersihkan, sedangkan nama itu artinya meningkatkan atau mengembangkan. Dua-duanya, baik sofa maupun nama itu ya, baik sofa maupun nama itu dua-duanya maknanya sama, apa? Mengembangkan. Karena kalau membersihkan atau mensucikan itu ketika kita bikin koordinat, maka dari orang minus gitu, dari minus menuju nol itu artinya membersihkan. Dari yang jelek menjadi nol itu artinya membersihkan, itulah sofa. Tapi kalau kemudian dari 0 menuju positif, baik itu 1 sampai sekian atau bahkan tak terhingga, itu namanya nama. Nah, bahasa begitulah. Dari minus menjadi 0 itu sebenarnya naik juga, itu meningkat juga, itu artinya tumbuh juga begitu. Dari 0 menuju 5 plus 5 itu pun juga naik. Nah, itu yang disebut dengan sofa wan nama. Jadi dua-duanya sama, maknanya sama dua-duanya. Apa artinya? Mengembangkan, menumbuhkan, meningkatkan. Nah, itu secara etimologi. Sementara kalau secara terminologi, zakat itu adalah bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta, nah, dari kepemilikan seseorang gitu ya, setelah kepemilikan itu mencapai nisab, setelah mencapai batas minimal harus mengeluarkan. Jadi zakat itu adalah persentase tertentu dari kepemilikan seseorang yang mencapai nisab, atau dari harta seseorang yang sampai nisab, batas minimal itulah yang disebut dengan zakat. Kemudian jadi kalau dia belum sampai satu nisab berarti harus zakat enggak? Ya enggak. Tapi kalau kita mengeluarkan boleh enggak? Boleh. Nanti masuk ke persoalan infak dan sedekah. Nah, gitu ya. Jadi kewajiban zakat. Zakat ini hukumnya wajib. Selain zakat hukumnya sunnah. Artinya dibolehkan, dianjurkan dan bebas Anda gitu ya. Tapi kalau zakat wajib. Nah, ketika sesuatu itu jadi wajib, dia harus punya kriteria. Kriterianya apa? Dia harus punya batas minimal. Kalau belum sampai batas minimal, nggak boleh disebut wajib. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang 3 hal. Jadi ada banyak di sana ada terma gitu ya. Ada zakat, ada sedekah, ada infak. Nah, dia ada zakat, ada sedekah, ada infak. Itu bedanya apa? Semuanya adalah mengeluarkan harta. Semuanya mengeluarkan harta. Enggak, semuanya mengeluarkan, saya salah. Semua mengeluarkan dari tubuh kita. Itu namanya bisa zakat, bisa sedekah, bisa infak. Kalau yang mengeluarkan bentuknya harta, itu namanya infak. Jadi kalau yang dikeluarkan itu bentuknya harta, itu namanya infak. Kalau itu posisinya jadi wajib, namanya zakat. Saya ulangi ya. Jadi semua yang dikeluarkan dari tubuh kita, dari diri kita, dari kepemilikan kita itu dari diri kita itu
bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah. Kalau wujudnya harta, jadi yang Anda keluarkan wujudnya harta, itu namanya infak. Kalau infak ini itu harus Anda keluarkan, itu namanya zakat. Tapi kalau tidak harus dikeluarkan, artinya boleh dikeluarkan, boleh tidak, itu adalah sukarela Anda, itu namanya infak. Tapi kalau bentuknya bukan harta, namanya sedekah. Atau tidak harus harta, itu namanya sedekah. Jadi sedekah itu bisa harta, bisa nggak harta. Kalau harta itu namanya infak, tapi kalau wajib namanya zakat. Sedekah yang wujudnya harta dan wajib itu namanya zakat. Nah, akhirnya nanti muncul terminologi baru, muncul makna baru, berarti adakah sedekah wajib yang bukan harta? Nah, di sini kemudian jadi persoalan panjang dalam keilmuan Islam. Jadi nanti ada di sana tasawuf, ada macam-macam ya. Jadi batas minimal. Jadi intinya begini, kalau saya kasih ilustrasi dalam dunia kesehatan, bukan kesehatan modern ya, bukan kesehatan barat, tapi adalah kesehatan ala yang konon disebut ala Rasulullah. Itu biasanya Rasulullah itu punya punya anjuran Anda mengeluarkan darah, ya, entah darah kotor atau tidak, tapi Anda orang-orang hebalis menyebutnya itu darah. Seorang perempuan maka dia juga akan mengeluarkan siklus darah berapa? Sebulan sekali. Laki-laki kalau dia aktif, kemudian dia tidak banyak pikiran dan yang lainnya gitu ya, dia olahraganya bagus, makannya sehat dan yang lainnya, maka dia sebenarnya tidak butuh itu, karena sebenarnya dia udah habis energinya untuk melakukan hal-hal yang produktif. Tapi kalau kemudian misalkan dia tidak bisa aktif, kemudian pekerjaan dia juga tidak meminta dia untuk produktif begitu ya, dan dia banyak pikiran, maka dia harus keluarkan darah sebagaimana perempuan keluarkan darah. Nah, itu ya, bagaimana keluarkan darah, dia pakai mekanismenya namanya bekam, hijamah. Nah, artinya kalau fisik itu harus dikeluarkan gitu ya. Kalau fisik itu dari tubuh kita itu harus ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita. Itulah kesehatan. Maka sama, di harta kita pun harus ada sesuatu yang harus dikeluarkan biar Anda sehat. Kalau harta itu tidak ada yang Anda keluarkan, maka harta Anda tidak sehat. Seperti juga di tubuh ini, Anda punya makan, Anda bagaimana nggak pernah olahraga, nggak pernah keluar keringat, nggak pernah buang kotoran, nggak pernah apa, di dunia ini Anda sakit. Sama juga Anda punya banyak harta, kemudian Anda nggak keluarkan, maka harta itu sakit. Ketika harta sakit, kemudian Anda makan, maka kemudian kehidupan Anda pun juga bisa sakit gitu. Itu ilustrasi sederhananya begitu. Nah, kita lanjut sebenarnya. Zakat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu zakat badan, sering disebut zakat fitr. Ya, istilah yang dipakai sebenarnya zakat fitr ya, atau fitr itu saja, atau yang populer fitrah. Ya, silahkan lah, ini secara substansinya mereka maksudnya sama gitu ya. Hanya istilahnya yang benar yang mana, yang benar kalau ini ya fitr, zakatul fitr gitu ya, bukan zakatul fitrah. Yang benar itu gitu ya. Tapi secara substansi maksud mereka sama, maksudnya sama gitu ya. Oke. Jadi zakat badan itu adalah tubuh kita gitu ya. Badan kita ini harus kita zakati, setahun sekali. Nah, dan zakat harta atau zakat mal, zakat harta. Nah, harta itu macam-macam. Kategori dulu harta itu cuma 3. 1 perdagangan, 2 pertanian, yang ketiga temuan. Jadi kalau dulu itu sumber kehidupan itu cuma 2. Jadi pertanian, perdagangan. Nah, itu ya 2 ini. 3 salah. Ada 3 dulu. Ada 4 berarti salah. Ada perdagangan, pertanian, peternakan, kemudian yang keempat temuan. Jadi sesuatu yang di luar
aktivitas kita gitu ya. Sesuatu di luar aktivitas kita itu artinya normalitas kita. Jadi normalnya kita itu kalau namanya temuan ya bukan kemudian kita mencari temuan, kan tidak mungkin gitu ya. Temuan kok dicari ya, ini temuan ya nemu aja gitu. Kalau pas ketemu, kalau nggak ketemu ya nggak ada temuan kan gitu. Jadi ini di luar normal kita. Jadi yang normal itu dulu mata pencaharian itu 3, pertanian, perdagangan, dan peternakan. Jadi ini punya satu level yang sama ya, soal ini di hadapan Allah satu pekerjaan itu sama dan semuanya mulia. Hanya persoalannya adalah begini, Rasul pernah bilang perdagangan itu 9 banding yang lainnya. Nah, tentu tidak kemudian kita terus kemudian menjelekkan peternakan dan menjelekkan pertanian, tidak bisa begitu, karena Allah pun meletakkan mereka jadi satu pencaharian yang sama, kemudian diletakkan pakai punya kriteria yang sama, sama-samanya diambil zakat gitu ya, oke, sama gitu ya. Artinya pekerjaan apapun itu asal itu halal di hadapan Allah itu mulia, lebih baik dari yang tidak bekerja. Yang tidak bekerja pun itu di hadapan Allah tetap mulia karena dia tetap manusia yang dijamin Allah rezekinya kan gitu. Kemudian zakat disalurkan kepada 8 golongan ya. Secara umum begini, hanya kemudian nanti ada dipetakan gitu, ada pemetaan tertentu ya, terutama dalam kasus zakat badan gitu ya, zakat fitrah gitu. Satu, fakir. Apa yang disebut fakir? Fakir itu adalah orang yang orang yang bekerja tapi nggak cukup, itu namanya fakir. Tapi kalau miskin tidak bekerja ya nggak cukup. Jadi yang pertama udah berusaha nggak cukup, yang kedua nggak berusaha ya juga nggak cukup, ya normal kan itu. Nah, mana yang lebih berat sebenarnya di antara dua ini? Ya fakir kalau kita. Kenapa? Dia udah berusaha nggak cukup lah, yang kedua nggak berusaha ya nggak cukup, ya normal kan gitu ya. Itu ya biasa aja gitu. Tapi kan dia lebih sengsara Pak. Lah iya, dia nggak berusaha, lebih sengsara mana dengan fakirnya? Ya fakirnya. Karena fakirnya udah berusaha, udah begini-begini, udah semua usaha dia ambil, tapi nggak cukup-cukup. Nah, dia lebih berat daripada miskin. Dia lebih berhak sebenarnya, lebih berhak disantuni, lebih berhak diperhatikan daripada miskin begitu ya. Meskipun dua-duanya ya harus diperhatikan gitu ya. Bukan berarti kalau kemudian yang lebih ini ya. Artinya kalau kita hitung-hitungan pahala, maka hitung-hitungan pahala itu akan lebih berpahala ngasih fakir daripada miskin. Kalau saya kasih ilustrasi yang sederhana, ketika Anda ke depan kampus, kemudian di situ ada tukang becak dengan orang yang hanya bermodal tangan diadungkan, maka yang lebih berhak sebenarnya tukang becak. Kenapa? Tukang becak itu dia udah berusaha, belum tentu dibawa pulang itu punya punya hasil yang bagus gitu ya, punya keuangan yang bagus, maka sebenarnya Anda naik beca itu memudahkan mereka dapat rezeki timbang Anda kasih orang lain. Sebenarnya naik becaknya nggak butuh gitu. Saya kan minta mereka, Mas, Pak, tolong saya ke kampus 2. Bayarnya berapa? 3.000, dah Anda kasih 5.000. Kan sama dengan kasih Anda kasih ini gitu ya, ke yang hanya bermodal tangan. Kemudian amil itu adalah mereka yang mengurus zakat. Nah, mereka dapat 8. Mu'allaf itu adalah orang yang diprediksi masuk Islam, atau yang diharapkan membantu Islam, atau yang baru masuk Islam. Hari ini orang disebut mu'allaf kalau udah masuk Islam. Padahal dulu tidak mesti begitu. Dia belum masuk Islam pun boleh diberi. Nah, satu-satunya celah orang bisa ngasih non-muslim harta itu adalah celah mu'allaf. Jadi kalau non-muslimnya itu perang gitu ya, non-muslimnya itu adalah dia sedang berperang ke kita, ya jangan dikasih kan itu ya. Satu-satunya itu ya mu'allaf ketika dia diharapkan masuk Islam. Nah, kemudian firikop itu yang di leher ya. Artinya apa?
dia dibudak gitu ya. Jadi lehernya itu dibelenggu gitu, dia nggak bisa kemana-mana. Kemudian gharim itu orang yang hutang. Nah, jadi orang yang hutang itu berhak. Makanya ada beberapa, boleh nggak orang hutang untuk haji? Boleh nggak orang yang nggak bisa nikah? Itu maksudnya nanti gharim. Apa? Dia daripada hutang ya kita nikahkan. Atau boleh masuk di fisabilillah, di jalan Allah. Jadi semua bentuk aktivitas yang menuju Allah itu boleh dikasih harta. Dakwah, terutama ini sebenarnya dakwah, ilmu, nah itu fisabilillah. Apa yang dikasih nanti biasanya ada dua pendapat, satu aktor, dua fasilitas. Di Muhammadiyah bisa fasilitas, bisa aktornya. Jadi kalau fisabilillah misalkan di jalan ilmu misalkan gitu ya. Jadi aktornya, jadi gurunya, kemudian dosennya dan pengajarnya ataupun yang membantu begitu di situ semua itu boleh dikasih zakat. Atau kalau tidak, maka kemudian fasilitasnya, jadi boleh dibuat membangun gedung, boleh membeli peralatan pembelajaran dan seterusnya, itu fisabilillah. Kalau Muhammadiyah, meskipun nanti kalau ingin belajar di yang lain, misalkan di organisasi lain, bisa jadi nanti istihad mereka berbeda, jadi kesimpulan mereka berbeda, mereka mungkin hanya aktor saja. Ibnu Sabil itu adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah, ini yang sering disebut sebagai asnaf zakat ya, jadi Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal. Jadi kalau Anda ke Jakarta terus kemudian tidak bisa pulang, Anda boleh ke lembaga zakat yang terdekat Jakarta, kemudian semua Anda ke copet atau Anda kerampok, kemudian Anda datang ke tempat lembaga zakat untuk minta itu boleh ya, minta bekal pulang sampai rumah. Tapi kalau sampai di sana ada telepon, kemudian bapaknya juga bisa ditelepon, bisa transfer, ya transfer aja kan gitu loh ya. Artinya Ibnu Sabil ini bukan kemudian saya kan Ibnu Sabil, kenapa saya kan di perjalanan, saya kan tidak di rumah gitu. Misalkan kalau Anda di Jawa yang orang tuanya di luar Jawa, aku tak ke lembaga zakat, saya kan gitu ya, enggak begitu. Oke. Zakat badan, zakat fitr. Nisabnya adalah bernyawa. Jadi manusianya bernyawa saat masuk 1 Syawal hingga selesai salat Id. Nah, jadi masuk 1 Syawal. Jadi malam 1 Syawal itu dia masih hidup gitu ya. Manusia yang masih hidup saat itu dia harus bayar fitrah. Nah, dan dia sudah wujud manusia. Nah, bagaimana kalau dia masih dalam kandungan, Pak? Ya enggak harus. Kalau dia belum manusia kan. Bisa jadi nanti keguguran kan gitu. Tapi kalau saya keluarkan gimana ya, silahkan kalau mau keluarkan, boleh-boleh aja. Pak, tapi kalau kurang 5 menit udah mati, misalkan sebelum terbenam matahari kemudian dia udah mati, apakah wajib? Ya enggak. Tapi kan kurang semenit, Pak. Ini namanya khial namanya. Ya enggak ada khial-khialan, jatuhnya mati kok khial. Khial itu artinya apa? Memanipulasi data itu. Ya enggak ada manipulasi data di situ. Dia sudah mati. Oke. Itu ya. Jadi intinya dia bernyawa saat masuk 1 Syawal. Hingga selesai salat Id. Oke. Berapa zakatnya? Kalau dia hidup saat itu, maka dia mengeluarkan 2,5 kilogram. Ya, 2,5 kilogram. Kita cek di bawah. Tidak ada perbedaan. Zakat ini disalurkan kepada 2 golongan saja, fakir miskin saja ya. Oke. Itu hanya dikasih ke fakir miskin. Sementara yang lain nggak berhak sebenarnya untuk zakat fitrah ini. Zakat dikeluarkan dan disalurkan sebelum dilaksanakan sholat Id. Nah, jadi zakatnya itu sebelum sholat Id. Kalau sudah sholat Id gimana jadinya sedekah? Jadi boleh Anda lakukan sejak masuk 1 Syawal sampai Anda pergi ke masjid, ke lapangan gitu ya. Itu waktunya. Didahulukan sebelum itu boleh, tapi kalau diakhirkan dari sholat Id tidak boleh.
Tapi kalau soal penyaluran boleh setelah sholat Id. Boleh ya, saya bilang boleh jika terpaksa atau ketika darurat. Nah, kita lihat nomor 4. Nah, nggak ada. Nomor 8. Oke, terus kemudian zakat mal. Tadi zakat mal saya bilang ada pertanian, ada peternakan, kemudian ada perdagangan. Kita mulai satu-satu. Pertanian, makanan pokok. Kalau dulu di sana kurma gitu ya. Maka itu 750 kg. Batas minimalnya. Nah, jadi nisabnya itu 750 kg. Nah, jadi nisab itu batas minimal. Nah, kalau dia bukan makanan pokok berapa Pak? Seharga nisab makanan pokok. Artinya seharga 750 kg. Misalkan Anda punya sawit, maka seharga 750 kg beras. Beras atau gabah saya lupa ya. Beras 750 kg beras. Berapa yang dia keluarkan? 10% apabila tanpa mengeluarkan biaya. Tanpa mengeluarkan biaya 10%. Tapi kalau dengan biaya maka 5%. Nah, terus nanti timbul pertanyaan, bagaimana kalau awalnya nggak pakai biaya terus kemudian pakai biaya? Ya akhirnya nanti ya harus Anda bikin pertengahan. Makanya ada yang bilang 7,5%. Kayak Ibnu Qudamah itu 7,5%. Tapi intinya begini, jadi mayoritasnya yang mana? Ya. Yang harus Anda berpikir zakat itu jangan berpikir rugi gitu ya. Berpikir zakat itu berpikir untung gitu aja. Nah, ini yang harus Anda pahami dulu. Kalau Anda berpikir rugi ya hitung-hitungan ini menjadi sangat rigid sekali. Sangat ketat sekali gitu ya. Kalau berpikirnya di situ. Tapi kalau berpikir zakat ini adalah mengembangkan harta kita, maka Anda tidak akan pernah ribet dengan angka-angka ini gitu ya. Zakat langsung dihitung dan dikeluarkan langsung setelah panen. Jadi setelah panen itu zakat dihitung dan dikeluarkan langsung. Gak usah nunggu setahun gitu maksudnya. Jadi pengeluarannya itu setelah panen langsung dikeluarkan. Dihitung dan dikeluarkan. Zakat tanaman musiman dikeluarkan saat panen. Ya, kalau musiman saat panen, misalkan kangkung gitu ya. Kangkung panen total bisa seharga 750 kg, oke keluarkan. Tapi kalau tidak 750 kg, panen total itu nggak sampai 750 kg beras, apakah dikeluarkan? Ya enggak. Misalkan 750 kg itu kalau kita kasih harga beras yang 10.000, maka kan 750.000. Ya, kan 7.500.000. Nah, 7.500.000. Kalau sampai 7.500.000, nah, seharga 7.500.000 panen kangkung Anda, maka itu dikeluarkan. Tapi kalau nggak sampai 7,5 juta, maka ya tidak dikeluarkan itu. Sedangkan zakat tanaman yang bukan musiman dikeluarkan sesuai kebiasaan setempat yang lebih maslahat. Misalkan begini, kalau misalkan sawit, dia biasa dijual berapa bulan apa gitu ya. Ya bisa dijual bulan apa. Kalau dia sawit itu kalau nunggu panen kan setiap saat panen gitu ya. Gitu ya. Misalkan dia biasa pembelian sawit itu misalkan setiap bulan Juni misalkan gitu ya. Setiap bulan Juni maka kemudian itu dihitung. Kalau sampai harganya bisa 7,5 juta, maka dia dikeluarkan zakatnya. Berapa? Kalau dia pakai biaya maka 5%. Tapi kalau nggak mengeluarkan biaya, artinya hujan dan sebagainya, udah nggak mengeluarkan apa-apa 10%. Usaha perikanan atau yang sama-sama mengalami panen, maka nisab dan zakat seperti zakat pertanian. Nah, kita lihat di sini. Dalam afi itu apa saya lupa. Amwal fil Islam, zakat perikanan boleh juga disamakan dengan zakat tambang. Artinya nanti zakat perikanan itu bisa dianalogikan dengan tambang, bisa dianalogikan, dikiaskan dengan perikanan. Tapi kalau yang lain gitu ya, di dokumen yang lain itu menunjukkan bahwasanya itu disamakan dengan pertanian. Jadi kalau Anda punya peternakan lele misalkan itu, Anda punya peternakan lele terus kemudian panen, nah
Anda nggak mengeluarkan biaya apapun gitu ya. Misalkan keramba, model keramba itu ya keramba sudah Anda nggak ngasih makan pun Anda taruh di waduk tanpa kasih makan apapun misalkan gitu ya. Dia makan plankton-plankton yang ada gitu, sumber makanan yang ada, maka kemudian ya udah keluarkan 10%. Tapi kalau Anda masih kasih makan di situ dan seterusnya, maka kemudian berapa yang Anda keluarkan? 5%. Nah, ini zakat pertanian. Atau yang semisal yang mengalami panen gitu ya. Jadi semua usaha yang mengalami panen, nah itu mengeluarkannya seperti pertanian. Emas, perak, dan hasil tambang. Ya, ini nanti jadi perdagangan juga ini. Emas, perak, dan hasil tambang. Berapa? Ukuran nisabnya itu yang sebenarnya di hadis itu apa? Ukuran perak. Berapa? 672 gram, artinya 672 gram. Ini kalau perak. Kalau ukuran emas, nah ukuran emas ini sebenarnya ukuran belakangan. Tapi akhirnya kalau di praktek kita, ukurannya adalah 85 gram. Kalau 1 gram itu 2,5 juta, ya Anda kalikan 85. Jadi emas murni 85 gram. Nah, ukuran yang beredar di kita ini, tapi sebenarnya hadisnya 672 gram. Ini yang jadi pokok sebenarnya. Berapa yang Anda keluarkan? 2,5%. Di zakatnya 2,5%. Zakat dihitung dan dikeluarkan setelah mencapai 1 haul. Jadi kepemilikan ini harus 1 tahun dulu. Setelah 1 tahun Anda miliki, itu sudah kira-kira Anda sudah cukup merasa puas punya gitu ya. Anda keluarkan. Itu psikologis ya, itu enggak masuk dalam fikih sebenarnya. Kalau fikihnya udah setahun, ya dihitung, habis dihitung kemudian ya dikeluarkan. Jadi kalau emas dan hasil tambang. Perdagangan dan perusahaan. Nah, kita lihat ada keterangan enggak ya. Oke, kita masuk di sini. Yang dimaksud emas perak di sini adalah emas perak yang tidak diperdagangkan atau yang menjadi perhiasan. Artinya kalau dia diperdagangkan, maka masuk perdagangan gitu ya. Yang jadi perhiasan nanti ada 2 pendapat, apakah dikeluarkan atau tidak. Ada yang bilang dikeluarkan 1 kali saja kalau jadi perhiasan itu ya. Tapi kan artinya Anda tidak punya maksud untuk dijual gitu. Mau Anda pakai terus itu ya. Dan semua harta simpanan yang harganya selalu naik. Jadi harta investasi itu ya. Yang harta simpanan, ingat ya, yang diinvestasi. Kalau nggak diinvestasi ya enggak. Misalkan tempat tinggal Anda yang tidak punya niatan untuk dijual ya itu nggak investasi itu gitu. Jadi yang Anda namanya investasi itu Anda tahan untuk Anda jual di belakang. Kalau Anda tahan karena punyanya itu ya itu bukan investasi namanya. Yang namanya investasi Anda tahan untuk dijual. Nah, dan hartanya itu naik harganya seperti tanah. Terus harta tidak bergerak, ia memiliki 3 kategori. 1 barang dagangan, 2 inventaris, 3 keperluan harian. Nomor 1 itu masuk, kalau dia masuk, misalkan Anda punya tanah, tapi tanah itu memang mau didagangkan gitu ya, itu ya masuk zakat perdagangan. Kalau yang inventaris gitu ya, inventaris ya, itu apa namanya, yang Anda tahan, kemudian apa namanya, kalau besok ada keperluan saya jual, kalau nggak ada keperluan saya nggak jual, maka ini kategorinya zakatnya sekali seumur hidup. Nah, tapi kalau untuk keperluan harian Anda punya tanah untuk hidup Anda, terus ya, satu-satunya tanah itu ya nggak perlu dizakati. Nah, tapi kalau nanti Anda bicara di fikih zakat secara umum, karena ada 3 kategori, kalau ditanya jawab itu ada 3 kategori. Tapi kalau secara umum nanti harta itu dibagi jadi 2, didagangkan atau tidak. Kalau inventaris itu masuk kategori didagangkan. Kalau di zakat secara umum gitu ya. Jadi inventaris itu masuk didagangkan. Tapi kalau kemudian itu untuk tinggal Anda itu ya, itu keperluan harian. Jadi kalau masuk keperluan harian enggak perlu zakat. Itu zakatnya sekali aja. Tapi kalau kemudian inventaris itu masih didagangkan, maka dia ya tetap dizakati per tahun. Pak, saya nggak niat
jual Pak, tapi kalau kepepet gimana Pak? Ya sudah, wong Anda nggak niat jual kok gitu ya. Sekali aja seumur hidup, kira-kira gitu. Nah, perdagangan dan perusahaan. Kita lihat keterangan di bawah. Pertambangan dan juga perikanan yang apabila zakatnya disamakan dengan zakat hasil tambang yang dijadikan perusahaan, maka zakatnya adalah semua jenis usaha apapun kalau itu dijadikan perusahaan maka hukumnya masuk perdagangan. Ya. Jadi misalkan perikanan, kemudian pertanian, jadi perusahaan pertanian gitu ya, itu hukumnya nanti pertanian, perusahaan, bukan pertanian. Jadi semua usaha yang dia diusahakan jadi menjadi sebuah perusahaan bisnis, maka itu kemudian menjadi perdagangan. Berapa nisabnya? 672 gram. Emas murni seharga perak. Jadi ukurannya sebenarnya perak itu ya. Atau 83 gram atau 85 gram. Ya, yang populer akhirnya hari ini 85 gram. Meskipun dulu sempat 83. Kenapa? Karena ini persoalan timbangan emas ini yang paling otentik timbangannya Nabi itu berapa. Nah, jadi yang paling otentik itu berapa itu ya. Jadi ini sempat ada naik turun ini ya. Yang populer sebenarnya 84, sekian gitu ya, dibulatkan 85. Ya kalau mau aman sebenarnya 83 gram lah gitu ya. Oke, itu yang paling aman gitu ya. Saya bilang tadi ya, kalau kita bicara soal zakat gitu, jangan bicara soal menjadi miskin, tapi bicara Anda semakin kaya gitu. Kalau Anda semakin miskin ya jadinya Anda sulit untuk mengeluarkan. Berapa yang dikeluarkan? 2,5%. Zakat dihitung dan dikeluarkan setelah mencapai 1 haul. Oke, 1 haul. 1 tahun. Kalau belum 1 tahun tidak dikeluarkan. Pak, gimana kalau 7 bulan kemudian kita tidak stabil Pak, kemudian dia turun labanya gitu ya. Bagaimana? Ya tidak mengeluarkan. Nisab dihitung dari total modal dan laba. Oke, kita lihat 15. Oh, nggak ada di sini. Jadi nisabnya itu total modal dan laba. Jadi semuanya ya, harta totalnya. Atau dengan perhitungan harga stok barang plus tabungan plus tagihan. Jadi total harganya yang Anda sederhananya ada di bank plus barang Anda masih berapa. Nah, gitu ya. Jadi uang usaha Anda plus barang Anda di total harganya masih berapa, terus kemudian dikurangi hutang. Nah, itu kira-kira masuk seharga 83 gram nggak, Mas? Jadi kalau itu masuk ya keluarkan berapa? 2,5%. Selama berapa? 1 tahun. Ya, 1 tahun. Jadi kalau kira-kira nggak masuk ya enggak. Jadi harga total semua harta Anda itu dalam 1 tahun berapa? Nah, bukan labanya saja ya, tapi total semuanya. Oke, sekarang peternakan. Sapi. Ada 2 versi ya, tapi yang populer 30. Di Al-Anfal Islam sempat 20 gitu ya. Nah, tapi yang benar sebenarnya 30. 30. Nah, berapa yang Anda keluarkan satu sapi umur 1 tahun? Terus kemudian kalau 40 berarti satu sapi umur 2 tahun. Nah, per 40 satu sapi 2 tahun, per 30 satu sapi 1 tahun. Misalkan kalau orang punya sapi 30, maka dia membayar satu sapi 1 tahun. Kalau punya 70 berarti 2 sapi. Satu umur 1 tahun, satu umur 2 tahun. Kenapa? Karena 30 dan 40. Nah, kalau dia punya 110 gimana? 30 per 31 sapi 1 tahun per 40 1 sapi 2 tahun. Totalnya berapa? 70. Dikeluarkan 2, 68. Sisanya berapa? 42. 42 itu mengeluarkan 1 sapi 2 tahun. Berarti dia mengeluarkan berapa? 1 sapi 1 tahun. 2 ekor berumur 1 tahun, 1 ekor berumur 2 tahun. Nah, ini cara ngitungnya.
Ya berdoa saja kita jadi juragan sapi gitu ya. Kalau kambing berapa? 40 sampai 102 mengeluarkan satu kambing. 121 sampai 200 dua kambing. 200 sampai 300 nanti per 100 gitu ya. Jadi 40 sampai 120 satu kambing, 121 200 dua kambing. Nah, kemudian per 100 gitu ya. Per 100 ini berarti berapa? 40, 80 ya. Per 80 kemudian per 100. Per 100 berapa satu kambing? Jadi per 100. Ini kalau kambing ya. Oke. Kalau unggas senilai 85 emas murni. 85 ya. Oke, kalau mau aman ya 83 gitu ya. 83 emas murni, gram emas murni. Berapa yang dia keluarkan? 2,5%. Zakatnya berapa? Satu haul setelah itu ya. Jadi dikeluarkan satu haul setelah itu. Nah, jadi Pak, kalau saya punya 30, tapi sebelum sampai satu haul harus saya jual 10 ya enggak? Nah, berarti saya tak main-main gitu ya? Ya jangan main-main. Kalau anda ini main-main sama Allah, ya Allah bisa main-main sama Anda kan. Sederhananya gitu aja lah ya. Jadi orang berzakat itu karakter dia yang pertama harus dia berpikir mengeluarkan zakat itu mengkayakan, bukan memiskinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sudah berpikir begitu, maka dia tidak akan pernah berpikir untuk bermain-main sama Allah. Artinya apa? Sebelum jatuh tempo maka kemudian saya kurangi, itu namanya bermain. Kalau Anda bermain-main sama Allah, maka Allah pun juga akan mempermainkan Anda. Artinya Anda akan dipermainkan sama Allah. Nah, jangan berpikir begitu ya. Jadi berpikirlah kalau punya zakat, bisa mengeluarkan zakat itu berpikirlah bahwasanya ada ini berlebih begitu ya. Dan Anda bisa membantu orang lain. Kalau Anda bisa membantu orang lain, logikanya Anda bisa dibantu oleh orang lain yang sama. Rikas temuan itu senilai 85. Ini dilihat dalam Al-Anfal fil Islam. Tapi sesungguhnya kalau harta rikas itu tidak ada nisabnya. Jadi seberapa pun yang Anda dapat itu ya. Jadi saya bicara di dokumen ya, ada dokumen begitu. Tapi kalau di dokumen yang lain yang namanya rikas itu nggak ada batas minimal. Kalau tidak ada batas minimal, maka kemudian apapun yang Anda temukan keluarkan 20%. Pak, saya nemu harta berapa? 2 juta. Ya keluarkan 20%. Loh, banyak banget Pak. Lah, mungkin juga nemu nggak ada usaha apapun kok tiba-tiba kamu nemu kok bingung ya. Ya, tiba-tiba nih nemu aja kok bingung gitu ya. Nah, zakat ini dikeluarkan tanpa menunggu satu haul. Jadi nggak usah. Jadi saat Anda menemukan harta itu, saat itu juga Anda keluarkan. Itu namanya harta rikas. Saat Anda menemukan, saat itu juga Anda mengeluarkan. Selanjutnya adalah zakat penghasilan atau zakat profesi. Orang menyebutnya hari ini zakat profesi. Berapa zakat profesi? Nisabnya adalah 85 gram emas murni. Kalau ini 85 aja gitu ya. Atau kalau Anda 83 ya boleh aja gitu. Nah, biasanya kalau penghasilan itu agak berat Anda dapatnya gitu ya. Nah, itu 85 gram. Itu guyon ya. Jangan Anda masukkan ya. 83 gram nggak Pak? Ya. Jadi zakat penghasilan yang seharga nisabnya itu batas minimalnya Anda dapatan Anda setelah 1 tahun itu 85 gram, maka Anda harus mengeluarkan 2,5%. Nah, sama dengan perdagangan sebenarnya, sama dengan perdagangan. Tapi ini dari penghasilan. Tapi di sini ada aturan. Zakat penghasilan dihitung setelah 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun dan dapat dicicil per bulan. Perhitungan zakat setelah dikurangi biaya kebutuhan pribadi dan tanggungan. Artinya apa? Sebenarnya begini, kalau Anda punya rekening Anda itu setelah 1 tahun, misalkan dari awal Ramadan tahun ini, di awal Ramadan ke depan, itu Anda di dalam rekening itu masih ada 50 juta,
Oke. Kalau itu masih ada 50 juta gitu ya. Jadi kalau Anda punya harta di tahun ini, di awal tahun ini, di awal Ramadan tahun ini, sampai kemudian di awal tahun berikutnya. Jadi Ramadan ini mulai ini ya waktu Anda ngitungnya, kemudian di tahun Ramadan di tahun berikutnya gitu ya. Anda kemudian harta di rekening Anda masih 50 juta, maka Anda keluarkan 2,5%. Tapi kalau kemudian di rekening itu tidak sampai 50 juta, maka tidak harus mengeluarkan apapun. Jadi kadang boleh mengeluarkan tapi nanti statusnya tidak zakat, tapi statusnya infak karena itu harta. Dan dia sekaligus sedekah. Kenapa? Sesuatu yang membuktikan kebenaran keimanan Anda. Jadi sedekah disebut sedekah karena dia dari kata sodako atau sidgun. Sidgun itu jujur, benar. Jadi kejujuran Anda, kebenaran Anda menghamba sama Allah itu salah satu buktinya adalah mengeluarkan. Nah, infak disebut infak dari kata nafako. Nafako itu lubang. Jadi melubangi. Jadi melubangi itu namanya membuat lubang di saku Anda. Terus kemudian kalau disebut zakat karena tadi ya, karena dia mengembangkan, meningkatkan harta kita. Oke, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan bertanya melalui channel yang mungkin Anda bisa ketemu dengan saya ya. Oke, bisa kontak, bisa di YouTube ini dan yang lainnya gitu ya. Oke. Saya mohon maaf ketika banyak kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.